Rohit Adi Priyarani ya, Priyarani. Jadi materi kita membahas algoritma brute force ya, brute force. Brute force ini adalah kita memulai supaya ya. Bagaimana kita mencoba menggunakan C++? Sudah ada yang mau dua kelompok aja kelas ini, biar kita coba sedikit-sedikit. Mana? Biar, oke ya. Oke. Definisi brute force ya, strategi algoritma. Ini juga merupakan strategi algoritma yang digunakan, namun harus kita sesuaikan dengan permasalahannya. Nah, itu topiknya malam ini, strategi. Jadi ada permasalahan kapan kita menggunakan algoritma brute force. Ini merupakan bentuk algoritma yang kompleks karena untuk menyelesaikan masalah ada teknik straightforward atau lempe yang dibutuhkan dengan pertimbangan secara logis. Brute force pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu persoalan yang ada persoalan, kemudian ada beberapa statement, kemudian diberikan konsep yang melibatkan permasalahan itu untuk mendapatkan solusinya. Algoritma brute force juga memecahkan persoalan dengan sederhana, langsung, jelas, obvious way, yang menggunakan pendekatan yang disarankan yaitu pada beberapa pernyataan-pernyataan. Ada pernyataan-pernyataan, ini membutuhkan cara yang jelas namun sederhana ya. Beberapa karakteristik kapan menggunakan algoritma ini. Pertama, ini tidak cerdas, membutuhkan jumlah langkah yang besar. Kadang-kadang juga ini disebut dengan naive algorithm ya. Algoritma brute force merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya, jadi kurang cocok begitu ya. Kemudian untuk masalah yang ukurannya kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan. Jadi permasalahan untuk yang kecil ya, ini bisa dipergunakan. Sering lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Ini masih di awalnya. Cara kerjanya, mula-mula pattern dicocokkan pada all text, ada pattern, pola, dengan bergerak dari kiri ke kanan, bandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan yang sesuai. Semua karakter dibandingkan cocok atau sama, pencariannya berhasil. Apabila ada ketidakcocokan, berarti pencariannya belum. Jadi sampai dicari search sampai ditemukan yang cocok. Bila pattern atau pola ini ditemukan kecocokannya, namun teksnya belum habis, sudah semua ditelusuri, namun sudah ditemukan, maka geser pattern satu karakter ke kanan dan ulangi langkah kedua. Keseluruhan cara kerjanya numerisasi, yaitu solusi mungkin dengan cara sistematis, evaluasi setiap kemungkinan solusi, satu persatu simpan solusi terbaik ditemukan sampai the best solution found so far. Bila pencarian solusi berakhir, umumkan solusi terbaik, the winner ya. Ibu stop share dulu. Kita mau share yang lainnya karena ini lebih jelas pencontohannya ya. Jadi sini contoh-contoh persoalan yang menggunakan brute force ya, kapan digunakannya ya. Mencari elemen terbesar ataupun terkecil. Jadi ada sebuah senarai seperti urutan-urutan yang beranggotakan n buah bilangan tidak diketahui dengan dimulai dengan bilangan bulat A1, A2 sampai AN. Carilah bilangan yang terbesar. Kalau kamu ingat dulu belajar matematika atau aritmatika, ya mencari bilangan terbesar. Nah, bila dibuatkan dalam bentuk algoritma atau algoritm untuk pemrograman, ini adalah algoritma brute force, ini bisa digunakan mencari elemen yang terbesarnya ataupun terkecilnya ya. Nah, kenapa tadi kita bagaimana mencoba menggunakan ini prosedur, ini pakai Pascal, cari elemen terbesar, input. Ini di pemrogramannya, tadi langkah-langkahnya sudah, ini bila di struktur ke pemrogramannya, ada diketahui K integer, inilah algoritmanya. A maksimum for K, di mana 2, startnya 2 sampai to N. Lakukan jika AK-nya lebih besar maksimum then. Nah, ini dilakukan supaya ditemukan nanti elemen yang terbesarnya.
Nah, ini tadi kalau bisa nih kita coba tadinya ya. Kemudian jumlah operasi perbandingan elemen N kurang 1. Di sini kompleksitas waktu algoritmanya dicari dengan 0N ya, 0N. Perbandingannya N kurang 1. Berikut contoh yang kedua, pencarian beruntun atau sequential search. Persoalan diberikan senarai yang berisi N. Tadi seurutan senarai. Ini senarai yang berisi N buah bilangan bulat. Carilah nilai X di dalam senarai tersebut. Jika X ditemukan, maka keluarannya adalah indeks elemen senarai. Jika X ditemukan, keluarannya elemen senarai. Jika tidak ditemukan, keluarannya adalah min 1. Nah, ini dengan pencarian beruntun, sequential search. Algoritma brute force sequential search, setiap elemen senarai dibandingkan dengan X. Pencarian selesai jika X ditemukan atau elemen senarai sudah habis diperiksa. Jadi pencarian akan dilakukan terus sampai dengan dibandingkan yang diketahui tadi jika X ditemukan, ya. Selesai jika X ditemukan atau senarai habis diperiksa. Jadi diperiksa satu-satu sampai semuanya sampai ditemukannya si X-nya tadi ya. Contoh, ini di dalam pemrogramannya, prosedur pencarian beruntun input A, ini diketahui, integernya, di mana X integer, outputnya adalah I di X integer juga, mencari X di dalam elemen A1. Nah, misalnya diketahui ini bilangan ya, urutan bilangannya ada beberapa, yang mau dicari adalah 54. Nah, ini di startnya, diurutkan dulu ya. K-1. Ini contohnya, ini dalam pemrogramannya, ini algoritmanya. Nah, ini yang mau kita gunakan, mau kita terapkan yang tadi ya, algoritma yang ini. Ini mencari untuk persoalan yang pencarian beruntun sequential search. Dicari satu-satu sampai ditemukan, dibandingkan. Oh ya, ini dicari sini. Oh enggak, cari lagi. Ini enggak, ini lagi enggak. Sampai ditemukannya yang memang benar-benar sesuai dengan X-nya, sudah sesuai. Kemudian dari algoritma yang ini, sequential beruntun tadi, diketahui jumlah perbandingan elemen N, kompleksitasnya adalah ON. Adakah algoritma pencarian elemen yang lebih mampus? Ada. Nah, ini mau kita bandingkan, karena kita setiap pertemuan ada nanti beberapa algoritma yang kita bahas. Mau kita bandingkan mana yang lebih efisien, mana yang lebih mampus, lebih bagus, lebih baik. Itu maksudnya di sini ya. Kemudian contoh berikutnya berdasarkan konsep yang terlibat ya. Ini masih brute force penerapannya dalam permasalahan. Tadi mencari bilangan terbesar, terkecil, kemudian mencocokkan bilangan sequential ya. Ini menggunakan definisi konsep yang terlibat. Contoh, diketahui AN di mana A pangkat N di mana A lebih besar dari 0. N adalah bilangan bulat tak negatif ya, N tidak negatif. Nah, definisikan ya. Jadi memahami membaca matematika ya. A pangkat N berarti A kali berapa N-nya, berapa pangkatnya. Jika N lebih besar dari 0. Ini sama dengan 1 jika N sama dengan 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. 3 pangkat 0 berapa? 1. Semua bilangan yang N sama dengan 0 itu adalah hasilnya 1. Algoritma brute force kalikan 1 dengan A sebanyak N kali untuk menghitung A pangkat N. Ya kan, misalnya 2 pangkat 3 berapa? Di mana A itu harus lebih besar dari 0. Ini dia, ini di setiap contoh diterapkan di dalam ini algoritmanya, pembuatan programnya ya. Function pangkat A sama dengan real and integer, deklarasikan algoritmanya, hasil. Nah, ini dia. Dari sini diketahui dari algoritma untuk A pangkat N, jumlah operasi kalinya N, kompleksitas waktu algoritmanya ON. Nah, di sini dia. Kemudian ini faktorial ya, bahasan dari kemarin. Menghitung N faktorial dengan brute force di mana N itu bulat tak negatif ya. Pahami real, integer, bulat, positif, bulat tak negatif ya. Diketahui atau definisi N faktorial adalah 1 kali 2 kali sampai N jika N lebih besar dari 0. Sama. N N ini jika N sama dengan 0. 0 faktorial itu sama dengan 1. Tadi 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat ini selalu 1. Ini N.
apabila n ini 0, 0 faktorial itu hasilnya 1. Algoritma brute force kalikan dengan n buah bilangan, yaitu 1, 2, 3, n bersama-sama. Jadi mencari bilangan faktorial dengan brute force, kalikan n dengan buah bilangan, berapa diketahui, maka inilah hasilnya, ya, n faktorial. Ini dibuatkan, dideklarasikan, ini mendeklarasi, ini algoritmanya, ya, selalu fungsinya faktorial n. Ya, ini menggunakan Pascal. Kompleksitas waktu algoritma ON. O berapa N-nya tadi diketahui, ya. Ketiga, contohnya berikutnya adalah mengalihkan dua buah matriks A dan B. Tahu matriks, ya? Matriks itu bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, bagaimana mengalihkan dua matriks A dan B? Baris kolomnya harus sama, ya. Oke. Misalkan C sama dengan A kali B dan elemen-elemen matriks dinyatakan sebagai CIA. Ini dia membaca kita. Ini perhatikan baris kolomnya, ya. Merah ini perhatikan perkalian antara dua matrik, ya. Perkalian dari dua kali matrik, ya. Ini matriknya 4 kali 4, A, B-nya 4 kali 4. Nah, ini dibuatkan dalam algoritma brute force, ya, brute force-nya, hitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu. Ya, misalnya 3 kali 3, 9. Kalau di kolom 2 ini misalnya 2, di sini 1, 2 kali 1. Itulah hasilnya. Karena ini baris kolomnya yang A dan B sama baris kolomnya, ya. Kemudian prosedur perkalian matriksnya. Untuk ini buatkan lagi dalam programnya. Nah, ini dia. Oke, Ibu stop dulu. Oke, kira-kira bagaimana? Bisa kita coba apa Pascal ataupun menggunakan apa itu? C++. Dua aja, dua kelompok. Ayo. Karena begini, kalau kamu nanti misalnya tadi pemrograman, kalau kamu suka, kamu misalnya minat, ya, nanti ke depannya ini akan sangat membantu kamu menangkap ataupun apa itu ya, membuatkan sebuah pemrograman, ya. Jadi kalau misalnya sudah mahir, ya kita harus bisa membuatkan inilah tadi, ya, pemrograman algoritmanya, codingnya sendiri berdasarkan yang tadi. Nah, kira-kira bagaimana Komting supaya dikondisikan dua kelompok saja. Jadi contoh tadi kan mengalihkan, mencari bilangan faktorial, pangkat. Namun itu kita implementasikan dalam bentuk apa tadi ya? Pemrograman. Jadi ini kan matematikanya secara matematika, ya. Ini dibuatkan dalam algoritmanya. Nah, apakah ini langsung dibuatkan ke pengkodingan? Tidak, ya. Pasti nanti kamu kalau kamu ini kamu tinggal ketik di run atau di loading, ya, ini pasti banyak errornya. Harus disesuaikan lagi kalau pengkodingannya. Jadi kita harus memahami ini supaya bisa diimplementasikan. Contoh tadi kan perkalian dua matrik. Ini berikutnya tes bilangan prima. Nah, ini diberikan sebuah bilangan bulat, uji apakah ini bilangan prima atau tidak. Tahu kan, bilangan prima kan mudah menjawabnya. Namun, bagaimana membuatkannya dengan algoritma brute force? Bagi N dengan 2 sampai akar N. Jika semuanya tidak habis membagi N, maka N adalah bilangan prima. Jadi, ini kita ada persoalan yang memang kita menerapkan si brute force. Tadi di awal pengantarnya, brute force ini hanya untuk permasalahan yang kecil, ya, hanya data yang kecil. Ini bisa masih terpakai. Ini dibuatkan dalam bentuk programnya, function, deklarasi, KY, ini seperti diketahui, ya. KY integer, tesnya boolean, ya. Harus dipahami juga nanti jenis bilangannya. Tergantung kamu menggunakan apa Pascal, C++, Java gitu, ya. Algoritma diketahui. Inilah yang mau kita buatkan untuk mencari bilangan prima ini. Yang si algoritma brute force ini yang didefinisikan mencari bilangan prima bagi n dengan 2 sampai akar n, ini kita buatkan dalam bentuk algoritma dengan notasi-notasi. If x lebih kecil dari 2, then. Karena satu bukan prima, return false, ya, else. Ini yang mau kita buatkan. Yang ini, ya, definisi penerapan CI pencari bilangan prima ini kita buatkan dalam algoritma. Ini dia ininya, ya.
variabel-variabelnya, kemudian if X sama dengan 2, dan seterusnya, and if, ya. Oke, berikutnya algoritma pengurutan brute force, tadi hanya bentuk penerapan ke matematika sederhana. Berikutnya ke permasalahan pengurutan, ya. Struktur data ataupun di sini adalah kita lebih ke tadi ya pengurutan, pencarian kan gitu kan. Hanya menggunakan ada disebut bubble sort dan selection sort. Kita lihat apakah keluarga ini teknik dengan brute force cocok atau bisa diterapkan dengan metode bubble sort dan selection sort, ya. Mungkin kalau di jurusan RPL ini dianalisa, kalau di sana struktur data dan algoritma. Contoh selection sort, ya. Ibu menggunakan ini agar lebih mudah menjelaskannya. Selection sort pas ke 1, ya. Cari elemen terkecil di dalam S1-N. Di sini mana yang paling terkecil? Oke. Letakkan elemen terkecil pada posisi ke-1, ya. Yang terkecil cari dulu dari semua urutan, letakkan di awal. Yang kedua, cari elemen terkecil mulai di dalam S2N. Letakkan elemen terkecil. Udah dapat 1, sisanya cari lagi. Letakkan di sini lagi, dan seterusnya. Sampai tersisa 1 elemen. Semuanya ada N kurang 1 kali pencarian. Jadi selection sort itulah tipe dengan brute force penerapannya, ya. Contoh di sini ada beberapa bilangan, perhatikan ini seperti kalau kita perhatikan berapa kolom, berapa baris. 4, 3, 1, 6, 2, 5. Nah, ini mau kita urutkan supaya ini hasil akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini perhatikan mana yang terkecil, letakkan di awal. Baris kedua, mana yang lebih kecil, 2, urutkan lagi, dan seterusnya. Ingat, brute force itu sederhana dan masih mudah, ya. Nah, itu dia. Kemudian ini kita terapkan lagi dalam pemrogramannya. Hasilnya ini, algoritma ini. Di algoritma inilah yang mau kita kamunya supaya bisa lebih mahir, ya, begitu. Siapa ya? Biar Ibu mutekan. Mute all. Ya, oke. Jadi begitu kita buatkan, ya. Jumlah perbandingan elemen n kurang 1 per 2 dengan ini tadi, ya. Ini secara matematikanya mengurutkan yang selection sort, ini di algoritmanya kita buatkan. Berikutnya ini merupakan dibuatkan jumlah perbandingan elemen n kali n kurang 1 bagi 2, pertukarannya. Tadi kan udah ketemu yang terkecil, cari lagi, ketemu yang terkecil, urutkan. Nah, ini dia. Kompleksitas waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam mencari tadi, mengurutkan tadi adalah O kali N pangkat 2. Nah, kita lihat nanti apakah mangkus atau tidak. Ke selection berikutnya bubble sort. Tadi pengurutan ya, selection sort. Ini bubble. Bubble tahu ya? Bubble ya. Bubble dimulai dari elemen ke pertama, di mana jika S2 lebih kecil dari 1, tukarkan. Misalnya 35 ke 36. Mana yang lebih kecil? Ya, misalnya kalau 36 lebih kecil, tukarkan. Dan seterusnya, ulangi sampai semuanya terurutkan. Kita lihat di sini contoh. Diketahui bilangan 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Dibandingkan 4, 3. Mana yang lebih besar? 4. Mana yang lebih kecil? 3. Nah, ini diurutkan. Bandingkan lagi 4 dengan 1. Mana lebih kecil? Dan seterusnya. Setelah beberapa kali pengurutan dengan metode bubble sort, dihasilkanlah 1, 2, 3, 4. Ini 4, 3, 1, 2. Berapa kali dia mencari membandingkan 1, 2, 3, 4. Di pencarian kelima sudah ketemu dan diurutkan 1, 2, 3, 4. Bandingkan dengan yang tadi ya, menggunakan selection sort dengan bilangan sampai 6. Berapa kali pengurutan, diseleksi, kemudian urutkan, seleksi, urutkan. Ini dia ya. Ini penerapan dengan menggunakan brute force juga ya, brute force. Berikutnya mengevaluasi polinom. Polinom itu adalah hitung nilai polinomnya. Ini model matematikanya untuk X sama dengan T. Ya, PX sama dengan AN. Lihat N-nya ya, di bawah X pangkat N
AN kurang 1 sampai A tambah 0. Nah, perhatikan. Brute force-nya untuk penyelesaian dengan algoritma brute force, X pangkat I dihitung secara brute force seperti A pangkat N. Tadi sudah ya, bagaimana brute force menghitung bilangan berpangkat. Kalikan dengan nilai X pangkat I dengan AI, lalu jumlahkan suku-suku lainnya. Gitu. Kita terapkan di pemrograman algoritmanya, di mana P sama dengan 0, ini tadi ya, ini dibuatkan dalam algoritma. For I n down to 0, do pangkat. Nah, ini tadi ya, dipangkatkan. Nah, jumlah operasi perkaliannya adalah N kali N tambah 1 bagi 2 ditambah N tambah 1. Kompleksitas waktu, kita menganalisa selalu dihitung berapa waktu algoritmanya, kompleksitasnya. O kali N pangkat 2. Berapa tadi diketahui N untuk persamaan ini ya. Kemudian berikutnya perbaikan improve. Untuk yang ini ada di bab polinom 2 ya. Ini dia menghitung nilai PX pada XT. Nilai PX untuk X sama dengan T. Ini pertamanya, ini yang keduanya ya. Ini tadi algoritma karakteristik algoritma brute force pertama tidak cerdas ya, tadi mencari bilangan prima, faktorial, sangat sederhana ya. Force ya, tenaga dengan otak. Kadang ini naive, tadi naive algorithm ya. Pertimbangannya sederhana, implementasinya mudah. Contoh tadi faktorial, mencari bilangan prima, perkalian matrik, itu kan masih yang dianggap mudah ya. Kemudian contoh lainnya, pencocokan string matching, string ya, tahu string ya, teks atau ABCD, ABCD ya. Di sini contoh lainnya adalah pencocokan string diberikan A teks yaitu long string dengan panjang n karakter, pattern, patternnya yaitu string dengan panjang n karakter, polanya ya diketahui teks ya stringnya. Carilah lokasi pertama di dalam teks yang bersesuaian dengan pattern polanya. Contoh di sini algoritmanya, langkah-langkahnya dengan algoritma brute force, yaitu mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks dengan bergerak ke kiri, ke kanan, bandingkan setiap karakter yang berbentuk teks tadi, patternnya ya. Kemudian sampai semua karakter yang dibandingkan cocok, kalau ada yang sama berhasil, kalau tidak berarti harus dicari lagi, cari bandingkan ya. Bila patternnya belum ditemukan dan sudah selesai, geser pattern satu karakter ke kanan, misalnya XY. Satu karakter kan menjadi dimulai dari Y. Langkah ulangi langkah kedua yang ini tadi. Karena tidak diketemukan, cari geser, cari yang berikutnya. Cari lagi ya, cocokkan. Ini contoh di sini patternnya not, NOT, not. Teksnya nobody notice him. Nobody. Di sini patternnya polanya not ya. Nobody notice him. Perhatikan ini. Not ya, nobody. Dicari belum. Di langkah ke-8 dia nanti dicari. Jadi satu-satu diperiksa. Nobody. Di 8 ketemulah pola pattern yang sesuai not. Di pencarian ke-8. Contoh kedua, ini untuk bilangan pattern ya, 00000, ini juga termasuk string 00010 ya. Teksnya diketahui ini, yang mau dicari adalah 00001011. Ini akan kita cari pola ini di mana kita dapat pada teks ini maksudnya. Di langkah ke-9 ketemu 001011. Lanjut, kita buatkan lagi ke pemrogramannya, algoritmanya. Inilah algoritmanya. Ketemu false while I lebih kecil dari N kurang M, N not ketemu. Tidak ketemu do, C menuju 1. Ya, kalau tidak ketemu, geser 1. N while, ini bisa selanjutnya. Ini merupakan di Pascal. Ini berikutnya brute force in Java. Brute force in Java. Brute force in Java. Ya, Ibu stop share dulu. Oke. Java, kira-kira Java pernah mendengar? Belum. Ada yang pernah mendengar Java? Sudah. Ayo, kira-kira siapa yang mau mencoba membuatkan dalam bentuk programnya? Ada?
Karena kita setiap pertemuan nanti, yang dibicarakan ini juga ya, membuatkan algoritma, kemudian pengimplementasiannya pada, itu tadi ya, algoritma, kemudian coding-nya. Java, publish ini untuk Java-nya integer n. Jadi misalnya kalau mau mengikuti seperti sekarang yang lagi ini semester awal pun kalau misalnya di perkuliahan lain udah menggunakan Python ya. Mereka sudah mencoba. Jadi menerapkan ini langsung diterapkan ke Python. Jadi Ibu sekarang Ibu mengajarkan artificial intelligence juga, kecerdasan buatan. Ibu sudah menekankan supaya menginstal Python ya. Dengan keterbatasan waktu harus dipelajari itu Python-nya. Bahkan Ibu yang untuk mata kuliah pengolahan citra pun yang tadinya Ibu fokusnya ke MATLAB, sekarang Ibu kamu sarankan pakai Python juga. Jadi ini lebih mudah ya. Ini brute force yang tadi kita terapkan ini semua yang dalam menggunakan Pascal ataupun C++ ini diterapkan di Java. Kalau sudah mulai paham C++, sebaiknya saya sarankan Ibu sarankan kalian itu pahamin dulu C++ supaya memudahkan nanti ke Java-nya ya. Ini dia. Jadi kapan menggunakan ini tadi ya, misalnya for i, j lebih kecil. Ini yang kita apakan ya, pernyataan yang si brute force ini, langkah-langkah ini yang kita seperti implementasikan pada algoritmanya ya. Analisis untuk si brute force ini ya, di sini kita worst case. Setiap pergeseran pattern, semua karakter di pattern dibandingkan. Jumlah perbandingannya M, buka kurung, N kurang M tambah 1 sama dengan OMN. Contoh, T diketahui. A-nya berapa? P-nya A. Nah, ini dia. Terus, ntar ya, 10 menit lagi kita kembali. Oke, sebentar dulu. Apabila nanti tiba-tiba sudah out, kita kembali ke classroom. Coba sambil lapor ke countingnya, kira-kira yang menjadi 2 kelompok aja ya. Minta tolong dibuatkan 2 kelompok. Kalau mau langsung Java silakan, lebih oke karena memang Pascal C++ apa ya, Mas, udah memang dari dulu-dulu itu yang dipelajari ya. Ibu pun dulu kuliah itu yang pelajari. Tapi kalau kalian mau mengembangkan mau dari C++ kan tidak masalah karena itu bisa nanti membantumu ke Java, ke Python-nya. Ya, silakan ya bagi 2 kelompok. Silakan lapor ke counting ya. Jadi sebelum UTS nanti sudah ada tugas. Ini udah pertemuan keempat. Nanti dikasih waktu 3 minggu udah terlalu sedikit kan. Maunya mengerjakan itu ya minimal udah bisa memang 2 minggu atau 3 minggu ya. Jadi dilaporkanlah dalam minggu ini ya. Karena kita mau membuatkan semacam contohnya ya. Berikutnya base case. Apakah base case? Tadi worst case, ini base case, kompleksitas waktu. Apakah base case mempengaruhi? Terjadi bila karakter pertama person P tidak pernah sama dengan karakter teks T yang dicocokkan. Misalnya T dengan ini tidak sama ya. Base case-nya. Average case, average rata-ratanya pencarian pada teks normal, teks biasa. Kompleksitasnya adalah 0, O, M tambah N dikalikan. Contoh di sini, example of more average case diketahui as string searching, example is standard. P-nya, ini yang mau dibandingkan store. Di urutan keberapa kira-kira ketemu nanti store di kalimat string ini, as string searching ini ya. Pencarian, ya udah mau keluar ini Arjun. Mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat. Close pairs, ini juga contohnya. Ya, ini mencari. Ini juga jarak dua titik P ya diketahui D ini nanti ada rumus Euclidean ya. Ini matematikanya ya, menghitung ini rumus ini untuk algoritma brute force adalah hitung jarak setiap pasang titik. Jadi ada 2 titik, berapa jarak terdekatnya ya. Ini algoritmanya. Kompleksitas waktunya algoritmanya adalah 0n kuadrat. Ini adalah algoritma dengan mencari rumus Euclidean ya, mencari jarak 2 buah titik ya.
Contoh berikutnya, kekuatan kelemahan metode brute force. Kekuatannya dapat digunakan memecahkan sebagian besar masalah wide applicability. Metode brute force sederhana, ya mudah dipahami, masih mudah dipahami, mudah diikuti. Kalaupun kamu mau mencoba pengkodingan atau algoritmanya tadi, masih bisa ya, masih bisa. Metode brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa contoh pencarian, pengurutan, pencocokan string, tadi sudah perkalian matriks. Metode brute force menghasilkan algoritma baku standar untuk tugas-tugas komputasi. Ini untuk apa itu simbol matematika ya, seperti tadi rumus matematika mudah digunakannya, menentukan elemen minimum maksimum. Kelemahannya, metode brute force ini menghasilkan algoritma yang mangkus jarang ya, kurang. Beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima, tidak sekonstruktif, sekreatif teknik pemecahan masalahnya. Ini akan kita bandingkan dengan algoritma lainnya di pertemuan berikutnya ya. Nanti ada kamu perhatikan Sudoku. Sudoku ini juga sering digunakan sebagai permainan teka-teki puzzle logik yang dari Jepang ya. Jadi bagaimana sih algoritma brute force ini diterapkan dalam permainan puzzle Sudoku. Kamu yang suka main game ya, diketahui ini perhatikan ada seperti papan catur ini seperti tabel-tabel ya. 3 3 3 3 ya, 3 3 3 3 3 ini sebuah sudoku, ini permainannya ya. Kotak di dalam sudoku harus diisi dengan angka 1 sampai 9 sedemikian sehingga bagaimana mengisi kotak ini dengan 1 sampai 9. Nah, ini hasilnya bisa ya, dengan syarat tidak ada yang angka sama, tidak ada yang sama berulang pada setiap kolom, setiap baris tidak ada yang sama, setiap kolom tidak sama. Tidak ada yang angka sama berulang pada setiap bujur sangkar. Nah, ini tadi ya 3 kali 3 ya, tidak ada yang sama. Jadi dalam kolom ini, dalam ini seperti bujur sangkar kecil ini tidak ada yang sama. Di sini tidak boleh sama, ke bawahnya pun tidak ada sama. Itulah permainan Sudoku. Ini bagaimana kita membuatkan ini dalam algoritma? Ini dia ya, pemecahannya dalam algoritma brute force untuk Sudoku. Oke, kita lihat lagi contoh lainnya, exhaustive search ya. Exhaustive search, teknik pencarian solusi secara brute force untuk persoalan yang kombinatorik. Artinya, di antara objek kombinatorik ini ada permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Ada yang masih mengingat apa itu permutasi, kombinasi dengan apa? Oke, nah ini dia ya. Traveling salesperson problem. Bayangkan nanti. Jadi kalau misalnya nanti ini semester 2 ya, Ibu stop dulu ya. Ini semester 2. Nanti kalau misalnya ini RPL ya, Ibu tidak tahu. Kalau di teknik informatika ada namanya nanti artificial intelligence. Mungkin kalian juga ada kecerdasan buatan di semester 4 ya. Jadi semester 2, Ibu tidak tahu semester 3 apa nanti materi kalian. Jadi ini mohon dipahami supaya ini nanti yang dikembangkan. Jadi kalau kamu sering mendengar artificial intelligence, ya kecerdasan buatan, inilah yang model-model seperti ini yang dikembangkan, yang diperdalam, ya, yang diterapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan, ya. Contohnya tadi, contohnya misalnya permainan catur, ya. Jadi kita bermain catur, lawan kita adalah si komputer. Nah, bagaimana membuatkan itu? Itu menggunakan ini tadi algoritma-algoritma seperti ini, ya. Exhaustive search, ini dia langkah-langkahnya. Kemudian traveling salesperson problem. Ini nanti akan kamu kalau kamu nanti ada mata kuliah kecerdasan buatan, traveling salesperson problem, ada persoalan di mana ada beberapa kota yang harus dijalani si sales ini. Temukan perjalanan terpendek. Jadi bagaimana si sales ini supaya menemukan jarak terpendek hanya sekali dan kembali lagi ke kota. Perhatikan beberapa yang harus dia temuin si sales ini, beberapa yang harus dia jalani. Nah, kita harus berpikir keras bagaimana mencapai ini semua sekali jalan kembali ke kota asal keberangkatan. Itu traveling salesperson problem. Ya, ini dia ada algoritmanya. Ini kalau dibuatkan ya, ini permasalahan yang gambar ini kita buatkan dalam bentuk titik-titik seperti ini ya, seperti kotak.
Ini rutenya, ini bobotnya. Jadi ada pembobotan. Rute perjalanan terpendek. Nah, ini dia ya. Oke, itu contohnya lagi. Berikutnya, ini tidak usah dibahas karena agak kamu harus tadi TSP, exhaustive search-nya, contoh tadi travel sales. Di sini graph, ingat graph ya. Graph juga akan dibahas nanti untuk berikutnya knapsack. Ingat knapsack problem. Ingat ya, Ibu sampaikan ini harus kamu pahami agar lebih mudah nanti mata kuliah apakah itu artificial intelligence, ya, artificial intelligence ya, machine learning seperti ini ya. Ini dia juga contoh sering digunakan knapsack problem ya. Diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot weight dan keuntungan profit P. Nah, ini dia ya. Jadi ada di sini dicontohkan mencari himpunan dari sini dari seluruh objek yang muat ke dalam ini dengan total keuntungan terbesarnya, knapsack-nya ya. Jadi dari sini 4 kota ini mana yang kira-kira memberikan total keuntungan terbesar. Dengan ini volumenya 15 kg si knapsack-nya ini ya. Ini solusinya. Formulasi yang ini, persoalan yang ini tadi, permasalahan ini dibuatkan simbol matematikanya, formulasinya secara matematis. Ini tahapan algoritma exhaustive search ya, exhaustive search tahapannya. Enumerisasi list, hitung evaluasi, pilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan besar. Ini contohnya, ada objek, bobot, profitnya ya. Dibuatkan tabel. Berikutnya lagi adalah oke, ini sudah selesai. Ada persoalan penugasan ya. Jadi persoalan partisi, bujur sangkar. Inilah beberapa contoh-contoh dengan metode algoritma tadi algoritma brute force. Sampai di sini karena ini